Udah. Gak apa-apa Kak. Oke. Udah. Oke. Nah Andika, dengan film yang Kakak mainkan ini kan baru debut baru lagi gitu ya. Tahun 2023 gitu. Iya. Kakak masih model nggak sih? Sorry? Masih model. Model. Masih modeling? Aku nggak pernah model. Wow, berarti infonya salah. Ini adalah fakta terbaru. Oke, aku nggak pernah model. Kak Andika boleh, berarti boleh klarifikasi kalau misalnya nggak pernah model. Ya, nggak pernah modeling. Oke Kak, selain film, Kakak biasanya ngapain sih? Ada series juga, dan sekarang aku lagi jalanin sinetron aku juga. Gimana Kak Andika itu bisa berperan dengan karakter tuh biasa? Gimana ada prosesnya, ada reading, ada workshop, ada diskusi, dan dibantu dengan skrip yang bagus-bagus juga. Jadi ya itu adalah tugas kita menjadi seorang actress atau actor untuk mendalami peran kita dan membawa sesuatu yang berbeda sih. Untuk peran yang paling sulit menurut Kakak? Kayaknya setiap peran sulit karena gimana misalnya kalau peran yang ini baik, yang satu lagi baik, gimana kita bisa membedakan peran masing-masing peran gitu dan menunjukkan sisi yang baru dan sesuatu yang lebih fresh dan lebih memikat dan lebih better dari sebelumnya. Jadi setiap peran itu susah. Mau sekecil peran itu menurut aku kita harus bisa memainkannya dengan baik. Jadi kayak setiap peran itu susah. Selama ini mungkin ada peran yang paling berkesan buat Kak Andika? Kayaknya paling berkesan menurut aku adalah salah satunya adalah Dear Joy the series. Karena aku di sini bermain sebagai single mother yang melakukan surrogacy juga. Jadi lumayan berkesan sih karena belum ada menurut aku cerita seperti ini yang diceritakan di series atau di film maupun sinetron atau segala macam. Jadi it's interesting to watch. Apalagi di Indonesia ya? Iya, di Indonesia apalagi. Masuk. Kak Andika, kalau dari perjalanan karir Kakak seperti apa sih sampai sekarang? Berliku-liku. Berliku-liku tapi cukup enjoyable. Aku menikmati prosesnya aja sih. Dan bisa ada di sini sekarang, bisa menghadirkan premier tentang cerita yang luar biasa. Jadi I'm really grateful. Tadi Kak Andika sempat sebut kalau salah satu fun fact-nya adalah Kak Andika nggak lancar bahasa Indonesia Dulu. Iya dulu. Nah itu bagaimana struggle-nya? Apalagi sudah berkarir ya itu Kak? Baru mulai berkarir. Jadi ya agak susah juga sih gara-gara ya apa ya, skrip-skrip Indonesia kan di Indonesia kan kebanyakan skripnya emang bahasa Indonesia. Kita untuk mengutarakan emosi kita, membawa emosi kita, lines kita nge-deliver itu tuh ya harus mengerti bahasanya juga karena intonasi, speech, dialek dan segala macam harus sangat dimengerti dan itu nggak datang dengan instan. Jadi aku banyak baca buku, banyak ngobrol. Pas aku kuliah sangat kebantu karena teman-teman aku di sana ya lebih banyaknya umumnya pada ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi kebantu sih. Sempet ada gimana ya, mau nyerah nggak sih waktu belajar bahasanya mungkin Enggak. sulit? Karena aku bilang ya kalau orang lain bisa bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris dengan fasih, kenapa aku nggak bisa bahasa Indonesia? Apalagi ini adalah mother tongue aku. Ibu aku bisa bahasa Indonesia, ibu aku orang Indonesia, jadi ya aku harus bisa bahasa Indonesia. Siapa yang paling berperan waktu Kakak belajar bahasa Indonesia? Teman kuliah atau dari orang? Teman-teman kuliah, keluarga, cast dan kru. Aku terbiasa dengan sutradara yang kayak jangan pakai bahasa Inggris ya, kayak gitu. Pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Oh, tapi dari maksudnya selama belajar bahasa Indonesia itu nggak pernah kayak waktu baca skrip kan namanya syuting ada rentang waktu gitu ya kan? Nggak pernah kayak diburu-buruin kayak masa sampai sekarang belum bisa bahasa Indonesianya kita punya waktu Enggak gitu. ada. Dari awal sih aku emang bisa bahasa Indonesia, cuma terbiasa dengan campuran bahasa Inggris. Jadi kalau disuruh bahasa Indonesia baku kayak gitu agak kesusahan emang. Tapi dibantu sama cast and crew juga sih. Dengan intonasi kayak itu, kayak intonasinya salah deh. Oke. Mereka sangat suportif. Nggak menyudut atau menjatuhkan, tapi disupport. Nah, Kakak selain film ada kegiatan apa lagi di luar? Nggak, sekarang aku cuma kerja. Kerja? Nggak, aku lagi kerja aja sekarang. Kerja biasa? Hah? Enggak dong, kerja syuting adalah kerja. Iya, siapa tahu ya kan. Enggak, aku Tiba-tiba syuting aja. Aku nggak pernah berpikir bisnis atau gimana? For now sih kayaknya enggak. Aku lagi syuting setiap hari banget.
Kenapa? Mungkin ada ketakutan kalau syuting dan untuk memilih bisnis misalnya atau dua-duanya gitu takutnya? Nggak ada sih, it's just aku merasa passion aku emang di dalam syuting dan acting. Jadi aku emang fokus diri aku di sini. Aku mikir ya kalau aku mau profesi sebagai aktor tuh nggak ada salahnya untuk aku fokus untuk menjadi aktor aja. Nggak harus semuanya ini itu ya, biarlah itu buat orang yang lebih multi talenta. Nah, melihat banyak vlog senior, kakak paling belajar dari siapa? Kalau di series ini aku banyak banget belajar dari Oma Widiawati. She's a legend, she's amazing. Dan dia diem aja udah berkarakter dan sangat berauranya itu keluar banget. Jadi aku berharap, aku bilang sama Oma Widiawati, Oma aku berharap nanti aku di umurnya Oma aku bisa seperti Oma yang masih bisa cepet nangkep skrip, karakternya bisa luar biasa hebat dan legendary juga. Jadi aku semoga bisa direspek dan dikenang seperti Oma Widiawati. Masih di usia 73. Betul. Oke, mungkin kalau misalnya bagi waktu tengah kehidupan ketika kamu bekerja kan ada pasangan gitu. Bagi waktunya ya nggak terlalu susah karena aku punya orang-orang yang sangat suportif di sekitar aku. Teman-teman aku juga suportif. Kalau di tempat-tempat seperti ini ya mereka datang, mereka kasih supportnya dan kita juga bisa spend time sedikit. Kalau aku lagi emang sibuk syuting, aku didatengin sama mereka juga. Apa sih yang masih kakak pelajari terutama di seni peran? Setiap hari belajar sih. Karena ya everyday is a challenge, everyday aku harus menunjukkan aku bisa lebih baik daripada di hari sebelumnya. Dan karakter ini kemarin aku mainkan karakter yang ini gimana bisa lebih better lagi dan lebih menikmati dan menunjukkan emosi yang bisa biar penonton itu juga bisa relate sama karakter kita. Karena industri kita itu ya sangat berkembang, jadi kita janganlah kalah sama negara-negara lain. Kayak kita bisa juga kok menunjukkan sesuatu yang bagus, tapi I feel itu dibantu dengan banyak aktor dan actress di negara kita yang sangat passionate juga untuk bermain karakter, untuk menghibur penonton Indonesia. Jadi that helps gitu loh. Kakak selain bahasa kali punya apa lagi yang kalian rasakan? Ya sekaligus aku nggak tahu mau cerita apa lagi, gitu aja. Oke, terakhir kakak mungkin kedepannya ada rencana apa? Mau fokus jadi aktris sampai kapan? Sampai selamanya. Ya aku menganggap ini adalah sebuah pekerjaan dan aku sangat bangga sama kerjaan aku. Dan aku berharap aku bisa menjadi pemain yang bertumbuh usianya, tetap bisa berkembang dan mendapatkan karakter-karakter yang menarik, tetap bisa menghibur masyarakat. Dan this is my profession and I'm proud of it. Ada impian karakter apa yang kakak belum pernah jalani? Aku belum historical biography, kayak bermain sebagai historical figure. Aku belum pernah action, jadi kalau ada yang mau nawarin aku action atau kayak yang history kayak gitu aku mau banget. Oke, Kak. Thank you.